Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas Bina yang saya hormati, rekan-rekan guru SD 1 Ciparai yang saya hormati. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang visi misi SDN 1 Ciparai. Ibu-ibu tentunya belum mengetahui, pasti belum mengetahui karena saya kan belum membicarakan tentang ini. Dan waktu pembuatannya juga ibu-ibu belum ada. Ini pembuatannya dengan ibu-ibu yang sudah iun. Yang baru-baru pasti belum tahu apa sih visi dari SDN 1 Ciparai ini. Nah, mari kita simak yang ada di dalam visi misi 1 Ciparai itu apa. Ini kami dulu membuatnya memang betul-betul gambaran dari SD 1 Ciparai. Nanti setelah dibuka visinya apa dan misinya apa, ibu-ibu paham. Maksud dan tujuan visi misi sekolah ini adalah dalam rangka pelaksanaan observasi Ibu Pengawas Bina dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan saya sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut. Apa itu visi sekolah? Visi sekolah adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari satuan pendidikan atau sekolah. Jadi visi ini suatu rangkaian memuat dari apa itu sekolah, keseluruhan dari sekolah SD 1 Ciparai. Dan apa itu misi sekolah 1 Ciparai? Misi sekolah adalah bagaimana sekolah dapat mewujudkan cita-cita tersebut di masa depan. Yang tadi di dalam visinya itu, jadi dimuat dalam, diwujudkan nanti dalam misi sekolah. Menurut ibu-ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Nanti ibu semuanya dapat tahu di visi misi SD 1 Ciparai. Pikirkan. Nanti ada pertanyaan dari Ibu Pengawas, bagaimana kalau sekolah tidak memiliki visi dan misi? Pentingnya visi misi sekolah untuk apa? Yang pertama untuk mengarahkan. Jadi artinya mengarahkan di sini adalah memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua, meningkatkan. Apa? Meningkatkan dengan visi misi yang inspiratif. Maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam mewujudkan visinya. Yang ketiga, mendorong perbaikan yang berlanjut. Menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Yang keempat adalah membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dikenali publik. Kurang khasnya di Ciparai khasna naon? Kebanjiran. Itu mah bukan dari pembelajaran ya, bukan identitas. Tapi masuk ke identitas. Kalau 1 Ciparai itu khasnya identitasnya adalah sekolah suka kebanjiran. Tapi alhamdulillah sekarang tidak ada dan jangan lagi, sudah cukup tahun kemarin yang paling besar itu 4 kali. Selama saya di sini sudah 4 kali, 3 tahun tuh 4 kali. Komponen visi misi sekolah, komponen strategis, tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang, ini tujuan strategisnya. Kemudian nilai-nilai luhur, visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti termuat dalam profil pelajar Pancasila. Keunikan, visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya, tentulah. Kita harusnya mempunyai keunikan ciri dari 1 Ciparai, jadi beda dengan SD yang lain. Cirinya mungkin kalau dari 1 Ciparai yang sekarang untuk pembelajaran, kita punya yang karate, punya silat, selalu juara terus Bu Pengawas, alhamdulillah setiap kali event kami diberitahu oleh klub, alhamdulillah anak-anak dari 1 Ciparai selalu menyumbangkan
prestasi. Dan landasannya adalah visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan, dan infrastruktur. Proses penyusunan visi misi. Yang pertama, identitas, kebutuhan, kondisi, dan tantangan. Jadi kalau dulu mah ada analisis SWOT katanya ya. Ada yang tahu belum analisis SWOT? Pasti ayah lah, di kuliah-kuliahan pasti ayah. Yang kedua, merumuskan cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin dicapai. 3, menyusun langkah strategi berdasarkan visi yang jelas. Sekolah menyusun misi atau strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan. Jadi yang tadi identitas kebutuhan, jadi dianalisis dulu Bu, kalau kita mau membuat kurikulum, kita membuat kurikulum itu, atau apa visi misi ini, kita analisis dulu eksternal, internal, faktor lingkungan, faktor masyarakat, terusan tantangannya apa, penguatnya apa, kelemahannya, kekuatannya, itu dianalisis. Urang teh kekuatanana naon, kelemahanana naon, daya dukungna naon. Betul Ibu pengawas? Masih aya kabayang-kabayang keneh. Sisa-sisa yang dulu. Lanjut Bu Esti. Nah, ini visi dari SD 1 Ciparai, mangga diemut-emut. Bilih ka ditaros. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global, itu teh kaknya kurang. Ini visi dari, kenapa ini mengambilnya dari kurikulum Merdeka Profil Pancasila, karena kalau kita tidak mengikut zaman sekarang kan nanti kita ketinggalan. Jadi inisiatif membuat visinya ini yang mengacu ke Profil Pancasila. Lanjut. Dan diwujudkan pada misi. Nah, ini misi SDN 1 Ciparai. 1, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan. Seperti biasa kita selalu mengadakan pembiasaan anak-anak sholat duha bersama. Mengajarkan anak-anak sholat, beribadah di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, menumbuh kembang semangat, kerjasama, dan keteladanan guna meningkatkan pelayanan pendidikan secara profesional. Tah urang meureunana eta mah kewajiban urang sebagai guru atau sebagai guru yang profesional kumaha melayani peserta didik atau masyarakat. Menciptakan rasa nyaman dan dalam KBM sehingga terwujud budaya yang mencerminkan pembelajaran aktif, kreatif, mandiri, dan menyenangkan. Jadi di kelas teh meureunana ibu kudu kreatif supaya anak senang. Da budak mah urang ngadongeng ogenan asal aya nu pikasirieun budak mah teu apa ujungna cakakak we nya. Yang penting anak senang, ulah anak tertekan di dalam kelas. Enjoy. Nya Bu Ina. Ieu mah da SMP. Jadi ayeuna teh di pasiean kelas hiji teh ngesang. Benten sareng SMP-nya. Ari SMP mah geus darewasa lah, rada darewasa. Yang keempat, menumbuhkan budaya hidup bersih dan mencintai lingkungan alam. Kunaon abdi selalu beberwekan lamun dongkap. Payunan kelas 5 di dinya nya. Nah, itu karena kita di misi kita itu ada ini mencintai lingkungan alam atau kebersihan. Da enak lamun bararesi di lingkungan sekolah dugi pengker di payun nu ningalina ogenan enak keur mah urang istri wungkul piraku lamun barala. Yang kelima, menggunakan lingkungan sekolah sebagai pembelajar sehingga bisa merasa bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Jadi untuk di lingkungan sekolah rek diajar naon wae bade bercocok tanamnya. Kelas 1 diajar mangga bade diajar nanam pare dina naon polybag, mangga bade dina jagong eta karena lingkungan sekolah kita adalah lingkungan pembelajar. Yang keenam, membangun interaksi yang baik antar warga sekolah dilandasi norma sosial, kesatuan, dan perilaku pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi ulah cemberut ke budak tehnya, budak itu deui mun sumping. Dah seharusnya mah kita datang teh, anak-anak datang kita sudah datang menyambut anak-anak. Tapi begitulah bujung-bujung ibu-ibu abi oge sok kasiangan wae. Yang ketujuh, menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air.
menyelenggarakan program yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa bangga dan perilaku cinta tanah air. Buktikan ke orang ulah ngan ukur dina mulut tungkul bahwa orang cinta tanah air. Dibuktikan bahwa di sekolah contohnya lah merenang cinta kana tanah air, orang teh ngadidik murang kali ngerasa tanggung jawab orang bahwa anak yang kita bina itu anak orang, merasa anak orang, merasa orang nu ngalahirkeun gitu. Jadi kita akan merasa lamun orang teu ngarasa rek saha isukan generasi orang, generasi penerus orang setelah kita lapuknya Bu Ina meureunnan tah gitu. Kadinya inti tujuan nama yang ke-8 mengenalkan dan implementasi kebinekaan global di sekolah melalui hubungan dengan masyarakat sekolah. Alhamdulillah kita mah dengan orang tua terjalin, dengan komite, dengan masyarakat tidak ada yang mengadu tentang kejelekan ya 1-2 mah itu mah yang belum paham. Alhamdulillah dengan masyarakat, dengan komite. Jadi ada penghubungnya Bu pengawas kalau di 1 Ciparai itu komitenya solid alhamdulillah. Jadi siapapun apapun nanti datangnya ke komite. Ke Pak Komite selalu komunikasi Bu, ada orang tua gini gitu. Jadi alhamdulillah terjalin hubungan dengan Pak Komite. Kami selalu berhubungan. Lanjut Bu Esti. Nah, mari kita daya bapaannya, mari kita diskusikan. Menurut ibu-ibu, contoh tindakan konkret apa yang bisa ibu-ibu lakukan untuk mendukung terwujudnya visi misi sekolah kita? Nah, tadi emut visi misinya contoh konkretnya orang untuk mewujudkan visi misi sekolah. Selalu melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan visi. Yang pertama itu meningkatkan iman dan takwa. Betul. Kebiasaan setiap pagi itu sholat duha. Kemudian salah satu visinya lagi adalah menjaga kebersihan, cinta lingkungan dengan menjaga kebersihan. Betul. Yang lain, Bu Rom? Contohnya dengan digerakkan adanya P5 di antara itu lebih meningkat cinta kepada lingkungan. Bu Epi? Mungkin lebih ke tadi ke kebiasaan setiap pagi harus misalnya membaca Al-Quran atau Asmaul Husna. Terus yang kedua harus piket, mungkin ya piket harus diadakan pagi-pagi dan pulang sekolah supaya lingkungan menjadi bersih. Bu Esti, guru kelas 2? Belum, makan masih banyak. Sudah banyak terlalu. Baik itu ya Ibu semuanya, jadi semuanya juga benar, jadi semuanya ada terwujud di visi dan misi sekolah kita. Semoga sekolah kita dengan visi misi ini yang setahun, mungkin nanti kita bahas kembali, kita membuat lagi visi misi, atau kalau ada perubahan visi dan misi kita harus diskusi lagi. Ini prosesnya lama kalau visi dan misi, pembuatan visi dan misi itu kudu kita tos kenging begitulah Ibu. Terima kasih. Nah, itu hasil diskusinya alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami arti dari visi misi 1 Ciparai. Apa yang ibu-ibu peroleh setelah menyimak presentasi ini di akhir tahun pelajaran ini? Bagaimana ketercapaian visi misi sekolah? Apakah tercapai untuk visi misi sekolah? Baru bagian tercapai. Yang belum tercapainya? Jadi semua anak itu bisa menyadari lingkungan itu bersih itu harus diikuti oleh semua warga. Tapi kan baru beberapa peserta didik yang baru menyadari. Belum semua menyadari akan pentingnya kebersihan. Itu membutuhkan waktu yang lama untuk membawa kita. Tapi ini evaluasi untuk kita, berarti PR juga untuk kita. Bagaimana supaya anak itu lebih cinta lagi terhadap lingkungan sekolah, terhadap kebinekaan global. Anak-anak di sekolah bisa wae kan di sekolah mah teman-temannya di sini. Nah, untuk kebinekaan tunggal global ini kan bisa dengan SD yang lain, ada SD 2 Ciparai atau tetangga kita di luar kecamatan ini dekat kan anak-anak. Nah, itu tapi alhamdulillah
sebagian besar dari visi misi sekolah ini sudah tercapai. Dan PR untuk kita warga sekolah, kita harus lebih sabar lagi, lebih bijak lagi membimbing anak-anak, lebih mencintai tanah air ini, lingkungan sekolah dulu lah, lingkungan belajar anak-anak kita, supaya anak tujuan pembelajarannya itu tercapai. Dan kita mungkin senang kalau semua proses yang kita harapkan itu tercapai. Mudah-mudahan visi misi ini yang tahun yang akan datang, kalau tahun sekarang kan sudah mau berakhir. Nah, untuk tahun yang akan datang mudah-mudahan tercapai 100%, mudah-mudahan, amin. Terima kasih sudah menyimak. Itu saja mungkin paparan yang dapat saya sampaikan, Ibu Pengawas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, baik ibu-ibu semuanya, barusan kita telah menyaksikan penampilan Ibu Nelis yang telah memaparkan bagaimana visi misi sekolah ini ya, supaya tujuan pembelajaran tercapai. Tadi Ibu Mantri mengatakan ada analisis SWOT, ada. Jadi ketika membuat visi misi ini ada analisis dulu SWOT. S-nya apa, Bu? Strength, kekuatan. Kekuatan sekolah ini apa? W-nya apa? Weakness. Kelemahan sekolah ini apa? O-nya apa? Opportunity. Apa itu opportunity? Kesempatan yang bisa kita capai, bisa kita raih. Bagaimana tuh? Terus yang terakhir T-nya apa? Tadi kan pakai analisis SWOT kan? Strength, weakness, opportunity. T-nya apa? Ayo Neng, ayo. Apa? Threat. Apa itu threat? Ancaman. Ya, ancaman atau tantangan sama aja ya. Jadi ketika kita membuat sebuah visi, ingat tadi kata Ibu Mantri, kita menganalisis dengan analisis SWOT. Ada strength, kekuatan sekolah ini apa? Weakness, kelemahan kita apa? Gitu. Jadi kita harus sadar diri lah gitu ya. Kelemahan sekolah ini apa ya gitu. Jadi yang harus kita gali itu apa? Terus opportunity, ada kesempatan nih. Mudah tadi ada event-event, kita harus cepat tanggap. Ada threat, ada ancaman, tantangan yang menghadang ketika kita mau berjalan itu seperti apa. Harus siap dengan segala sesuatunya. Terciptalah visi. Dan ibu-ibu harus ingat, ketika membuat sebuah visi, karena tadi saya juga melihat kata Ibu Mantri bahwa visi itu tadi katanya impian, cita-cita. Nah makanya sebelum jadi visi, kita tulis dulu. Kita memimpikan anak didik yang seperti apa? Tanya setiap warga sekolah. Ibu mau apa? Memimpikan anak seperti apa? Semua papai. Nah, semua impian ibu-ibu guru di sini tuangkan nanti dalam visi. Kalau memang visinya sudah jadi, kita cek and recheck. Apakah sudah masuk ke impian kita semua? Visi itu tidak seumur hidup. Bisa diganti sesuai dengan perubahan zaman. Kalau misalkan masih cocok, bisa dipakai. Tapi masih aduh ada yang kurang. Harusnya impian kita ada nih, harus masuk. Seperti itu ya. Dan untuk mengeceknya, apakah visi itu sudah sesuai impian kita atau tidak, kita juga harus pakai ada kata-kata SMART. Kalau tadi SWOT, sekarang SMART. SMART itu yang pertama spesifik. Jadi ketika membuat visi harus spesifik. Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, harus spesifik, tertulis di sana. Yang kedua, M-nya measurable. Measurable itu terukur. Wah gitu, tapi tidak terukur. Makanya tadi harus lihat strength sama weakness, kelebihan dan kekurangan. Harus terukur, measurable. A-nya achievable. Tercapai atau tidak. Misalkan di akhir disebutkan berskala internasional. Tercapai apa tidak? Jadi kita harus ngeraksa diri di sini ya. Tadi SMART ya, tadi S-nya apa Bu? Spesifik. M-nya measurable, terukur. A-nya apa? Achievable, tercapai atau tidak. Yang keempat,
R-nya realistik. Harus realistis sesuai kenyataan di sini. Nyata dibalik di kanan SWOT sebetulnya. Dan yang terakhir timely. Waktunya tentukan. Visi ini tercapainya apakah jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kudu jelas. Ada indikator visi kan? Nah di sana kita ada visi nih, ada indikatornya. Oh ini harus tercapai dalam 1 tahun. Ini harus tercapai dalam program 2 tahun. Ini harus tercapai dalam 5 bulan misalkan. Jadi kita harus tahu rambu-rambunya. Dan visi misi ini untuk asal nempel. Jadi harus dimusyawarahkan, harus mufakat, semua warga sekolah harus mengetahui hal itu. Sekarang kata Ibu Menteri udah jadi. Nah kita tinggal cek and recheck aja. Sudah sesuai tidak dengan tadi aturan SMART tadi? Yang tadi analisis SWOT, apakah sudah masuk? Cek lagi. SMART itu apakah sudah masuk? Terus yang kalimat tadi, apakah sesuai dengan impian warga sekolah atau tidak? Ya, setelah itu silahkan ibu semuanya laksanakan visi dengan baik. Dan nanti Ibu Mantri saya minta visi misi yang terbaru. Boleh ya kayak ini atau misalkan dibarukan. Pokoknya di awal tahun ajaran saya akan minta setiap sekolah visi misi sekolahnya itu seperti apa supaya untuk pendampingan ketiga nanti saya bisa ngecek oh iya bener visi misinya ini sudah terlaksana dengan baik. Terus bagaimana hasilnya? Kok tidak terrealisasi? Kita kan hanya punya kewajiban ikhtiar. Kita tentukan visi misi, yuk kita jalankan secara optimal semampunya kita. Mengenai hasilnya tidak memuaskan, ya kita tadi ini udah bagus, ada refleksi tadi ya. Karena setiap kegiatan yang kita lakukan refleksi harus ada. Jadi saya cukup nyempol ada refleksi tadi. Karena kebiasaan orang-orang zaman now itu supaya oh iya, tadi kan hal baik apa yang sudah kita dapat ya dari pertemuan kita kali ini harus selalu ada refleksi. Hari ini Ibu mengajar refleksi hal-hal baik apa yang sudah terjadi, hal-hal yang menjadikan pelajarannya apa, bagaimana perasaan kita setelah mengikuti kegiatan ini itu harus senantiasa ditanyakan pada diri sendiri. Ya pokoknya dari awal sampai akhir penyampaian Ibu Mantri luar biasa. Tinggal prakteknya saja apakah memang sebaik visi yang dituliskan itu atau malah tidak. Ibu Mantri, apa visi sekolah kita ya tadi ya? Takutnya lupa. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, dan berkebudayaan. Berwawasan lingkungan, berkebinekaan global. Iya, terima kasih Ibu Mantri. Melelonya, coba Ibu cantik apa ya visi sekolah kita SD Negeri 1 Ciparai? Misi. Ibu lihatnya ke saya dong. Satu, menumbuhkan dan. Oh ini udah ke misi ini ya? Misi. Kalau visinya? Visi aja deh. Visi sudah tadi. Oh ulangi lagi aja. Visi dari SD 1 Ciparai yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global. Misinya apa Bu? Misinya Bu? Menumbuhkan dan memperkokoh keimanan. Asik. Tepuk tangan lagi luar biasa ya. Lulus. Ibu, apa visi sekolah kita Bu? Menumbuhkan peserta didik yang beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, inovasi, kreatif, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global. Sip, Ibu. Ya, peserta didik yang beriman, bertakwa, terus kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berbineka global. Sip lah. Next. Nah, ulas diri. Ibu Esti, apa visi dari SD Negeri 1 Ciparai, Ibu? Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan, dan berkebinekaan global. Sip, satu lagi. Apa Bu visinya? Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus
kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkebinekaan global. Iya, terima kasih. Nggak apa-apa lah nyetek sedikit. Ya, begitu ya ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan penyampaian visi misi dari Ibu Mantri tadi bisa kita laksanakan dengan baik ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, yang kita impikan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih. Acara sudah selesai. Tinggal foto bersama.